Sesaat lagi kita akan menyaksikan Kultum Ramadan SDIT Buah Hati Islamic School 2 bersama Ustadz Rizkon Fanani SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahil bari'il musawwiril khallaq. Al-wahhabir razzaqil fattah. Al-mubtadi'i bin ni'ami qabla al-istihqaq. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil ladzi ba'asahu liyutimma makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihil kiramil mawsufina bikathratil infaq humul ladhina yata'ahhaluna bitta'ati wal wifaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Al-hadis. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini akan disampaikan mengenai keutamaan atau manfaat melaksanakan salat berjamaah. Kita sebagai muslim yang bertakwa sudah seharusnya menjadi pelopor ataupun penengah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melestarikan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Di antara sunnah-sunnah tersebut adalah melaksanakan salat berjamaah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Akan tetapi spesifik menurut Imam Ahmad ibnu Hanbal, salat berjamaah hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Meskipun pernah suatu ketika Rasulullah merasakan sakit, tetapi beliau tetap melaksanakan salat berjamaah. Kemudian salat berjamaah ini memiliki banyak manfaat, dan manfaat itu bisa dirasakan ketika di dunia dan juga berpahala ketika nanti di akhirat. Di antara manfaat ataupun keutamaan tersebut, yang pertama adalah dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah tufaddilu min salatil faddi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian, dan pahalanya dilipat gandakan hingga 27 rakaat. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala, bahkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad tadi, dilipat gandakan sampai 27 derajat. Keutamaan yang kedua, salat berjamaah adalah terciptanya perasaan solidaritas, perasaan persaudaraan yang erat kepada sesama muslim, kepada para jamaah lainnya. Dengan kita melaksanakan salat 5 waktu, itu artinya kita bertemu dengan saudara kita 5 waktu juga.
Dan apabila suatu ketika dalam beberapa waktu sholat kita tidak melihat saudara kita, mungkin kita akan bertanya-tanya, di manakah saudaraku ini? Di manakah saudaraku itu? Apabila kita mendengar kabarnya bahwa dia sedang sakit, maka lekas-lekas kita akan menjenguk saudara kita itu. Kemudian keutamaan yang lain dalam melaksanakan salat jamaah adalah menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan melaksanakan salat, maka ia salat bersama manusia atau berjamaah di dalam masjid, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kita semua sebagai manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa, dari perbuatan salah, dari perbuatan khilaf. Untuk itu kita gunakan kesempatan ini untuk melaksanakan salat berjamaah agar dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, keutamaan yang lain adalah menjauhkan diri dari sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu telah menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, orang-orang munafik ini apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya dengan melakukan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali. Untuk itu, dengan kita melaksanakan salat berjamaah, salat bersama-sama dengan jamaah yang lain, semoga kita bisa dihindarkan dari sifat-sifat yang munafik, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah bahwa orang-orang munafik nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang munafik dari orang yang beriman maupun orang-orang kafir, maka tempatnya lah nanti di akhirat adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu teman-teman semua, mari kita jaga salat jamaah kita. Kita pergunakan dalam momentum Ramadan ini. Kita terus jaga, kita terus laksanakan salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib maupun isya, dan ditambah dengan salat tarawih kita lakukan dengan berjamaah. Semoga dengan kita melaksanakan salat berjamaah kita mendapatkan keutamaan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita melaksanakan perintah tersebut kita mendapatkan keutamaan dan juga pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.